awalnya kan kita mengolah sampah kan, itu bisa jadi berkah, bisa jadi rupiah yang tadinya mubazir, itu bisa kita manfaatin, kita syukurin. Nanti kan janji Allah yang kita syukurin pasti Allah tambah gitu kan. Sampah itu pun sebenarnya kalau misalkan kita syukurin ya, itu bakal jadi nikmat berkah yang bertambah gitu kan, ya, yang bertambah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah menyampaikan ketika kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur maka sesungguhnya azab Allah adalah pedih. Jika kita membahas makanan atau pangan, biasanya dari aktivitas makan kita ada sisa. Begitu juga dengan aktivitas pertanian. Biasanya dari aktivitas pertanian kita ada sisa atau disebut limbah. Di limbah ini kita memiliki dua pilihan. Pertama, kita syukur, atau yang kedua, kita kufur. Ketika kita syukur, maka insya Allah akan Allah tambah nikmat-nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, maka tadi azab Allah pedih. Dan hari ini di Biometa Green kita akan melihat bagaimana kemudian sisa-sisa konsumsi ini disyukuri, diolah sehingga kemudian ia bermanfaat dan menambahkan nikmat dan kesyukuran-kesyukuran lain. Yuk sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu, Damang. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada di Biometa Green. Alhamdulillah. Boleh cerita dong Kang Wahyu, gimana sih dari Kang Wahyu kecil sampai sekarang bisa ada Biometa Green? Wahyu di sini pendatang sih Kang. Asal tuh dari Indramayu, terus merantau pas kuliah di Unpad. Setelah itu lulus, habis itu melalang buana Kang, melalang buana akhirnya ke Jepang pula setahun di sana. Ya pasca dari situ selesai kegiatan kita mengelola di sini. Biometa Green sendiri itu berawal dari pengolahan limbah bapak yang mengembangkan biodigester, alat pengolah sampah menjadi pupuk cair dan gas. Setelah itu pengembangan yang tadinya di biodigester tadi pengolahannya itu dari sampah kotoran hewan dirubah sama bapak menjadi sampah organik dapur. Alhamdulillah sekarang berkembang dari sampah tadi kan jadi gudang produksi pupuk gitu. Masya Allah. Kita kembangkan ke pertanian, ke peternakan, ke rumah tangga juga. Gas hasil dari pengolahannya prosesnya itu jadi bahan bakar. Oh, Masya Allah. Dan ini ada rumah makan, bisa dimanfaatkan juga ya Kang ya, hasil gasnya. Ya, rumah makan ini bahan-bahannya itu berasal dari farm kita sendiri. Ayam, telur, sayurannya itu berasal dari farm kita sendiri. Nanti ada sampahnya kan ya, kalau makan kan apalagi yang organik, ya itu balik lagi ke biodigester kita lagi. Nanti jadi pupuk. Boleh kita lihat Kang alatnya? Jadi bentuknya mirip kereta ya Kang. Jadi kita buatin biodigester yang estetik gitu. Wah, jadi keren. Nggak kelihatan ini sampah, tapi ya kayak mainan aja gitu. Keren Kang. Ini modelnya kereta api Kang. Di dalamnya sampah Kang. Ini kapasitas 1 ton di sini sampah yang masuk gitu. Tiap hari itu bisa sampah itu masuk sekitar 10-15 kilo. Masya Allah. Dari sini. Oh, jadi dimasukkan ke sini ya Kang sampahnya nanti didorong sama tuas ini gitu. Nah, ini masuk ke sini Kang. Didorong gitu. Nanti sampah tuh masuk ke dalam ini, ke dalam biodigester. Nah, kenapa harus masuk? Karena prosesnya di dalam ini gitu. Yang proses kerja bakterinya gitu. Bakteri. Dan ini prosesnya full dari biologis kan. Masya Allah. Makhluk-makhluk Allah yang tak terlihat ya. Tak terlihat gitu kan ya. Ini namanya bakteri metanogen, merombak, menghidrolisis sampah-sampah organik tadi, yang organik dapur tadi itu menjadi pupuk cair dan biogas hasil kotanya. Yang biasanya kalau pengolahan sampah tuh biasanya ada bau-bau tuh kan. Itu kemungkinan biogas sebenarnya kan. Nah kalau kita di sini sebagai pabrik pupuk sama pabrik biogas gitu. Yang hasilnya nanti gas metan. Gas metan itu gas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak, dan kalau gas metan tuh ketika dibuang percuma itu ya bakal mencemari lingkungan. Yang sekarang makin panas bumi itu penimpisan ozon gitu kan ya, cuaca tidak menentu itu
salah satu penyebabnya gas metan tadi. Dan di sini gas metan tersebut diolah, dimanfaatkan sehingga bisa bermanfaat dan akhirnya menghasilkan nikmat-nikmat yang lainnya. Olah limbah jadi berkah. Masya Allah. Kang, boleh lihat nggak ini contoh pemanfaatannya seperti apa? Boleh kan? Ini kan contoh pemanfaatannya, hasil ikutannya itu biogas. Nah, biogas kalau di sini kita manfaatin untuk sumber bahan bakar gitu. Contohnya ini kan kita jadikan kompor biogas ya. Nah ini kan api. Masya Allah, besar ya? Ha? Besar. Dan ini energinya dari sampah, dari kotoran manusia juga ini teh. Allah. Karena di sini septic tanknya sudah terintegrasi dengan biodigester gitu. Ini contoh septic tank kan di sini. Lubangnya di sini ada 2 pemasukan dari lubang kloset sama lubang untuk sampah dapurnya. Limbah tuh tadi dari sana Kang. Dari saluran kamar mandi ke gitu, tempat yang ini Kang berarti. Nah, sini. Dari sini tuh udah di Akang yang injak tuh ini udah biodigester gitu. Oh gitu. Jadi memang konstruksinya supaya memudahkan gitu kan ya, tidak memakan tempat. Kalau yang tadi kan di atas tanah ya. Iya, betul. Nggak mungkin kita ini ngangkut gitu kan ya. Jadi otomatis saja langsung sini masuk. Nanti ya tadi prosesnya sama gitu kan ya. Diproses secara anaerob dan menghasilkan gas. Gasnya tuh sini kan. Dipanen dari sini ya pipa ini. Mengalir ke sini kan. Nanti ditampung di penampung gitu. Dan kemudian dari penampung ke distribusi ke rumah ya. Rumah gitu kan. Ke dapur gitu kan. Oke. Ya, ini pemanfaatan limbah untuk gas, dan tadi Kang Wahyu cerita selain untuk gas juga bisa jadi pupuk ya Kang. Ya, nah, dan perjalanan Biometa Green setelah dari pemanfaatan limbah kemudian punya kebun. Kita pengen lihat kebunnya ya Kang ya? Boleh. Ini Kang kebunnya, ini kolam ikan yang terintegrasi dengan aquaponik. Insya Allah. Ini kita melihara ikan sambil melihara sayuran juga. Ini sayuran kangkung. Kangkung ya. Ini ditanam secara aquaponik. Dan akhirnya pemanfaatan limbah lagi-lagi Kang ya. Limbah lagi gitu. Nah, kalau bisa dilihat ini kebun-kebunnya Kang, ini yang kosong ya Kang. Ada yang kecil, ada yang mulai ini yang sudah mulai besar ya. Umur 2 mingguan ini. Ya, ini penggunaan pupuk kompos, pupuk dari biogas tadi, biodigester tadi kita kocorkan ke sini, kita berikan ke sini. Ini ada selada, itu pakcoy, sosin, ada cabai juga ya. Gitu. Di sini pun kan ada peternakan kan. Ini kompos dari limbah peternakan. Kita manfaatin lagi, jadi tidak terbuang percuma gitu. Masya Allah. Peternakan kita kan di sini. Di sini ada burung puyuh, ada ayam kampung, terus ada ayam korek juga. Kita menggunakan probiotik kan di sini. Dan probiotik ini ada kaitannya dengan tadi Kang, pengolahan limbah. Probiotik tadi bahan bakunya itu dari pupuk cair biogas tadi, yang memang harus diproses lagi. Diproses lagi, kita tambahin bakteri, diperkaya sehingga jadi probiotik ternak. Oke Kang, tadi kita udah lihat bagaimana pengolahan limbahnya, kemudian pemanfaatannya di kebun dan di kandang. Nah, dan kemudian kan pasti dari kandang, dari kebun ini diolah ke resto ya Kang ya? Iya. Terakhir kita mau ke resto, boleh Kang? Boleh. Oke. Kita makan gitu. Makan. Hampir semuanya berasal dari kandang dan kebun yang ada di sini ya. Benar. Tadi ya berarti Kang produk-produk di sini ada mulai pertama resto, kita bisa nikmatin makanannya. Kemudian ada edukasi juga Kang. Ada. Gimana tuh kalau misalnya mau ikut paket edukasi Kang? Kalau paket edukasi itu ada yang paket kunjungan outing school ya, dari sekolah gitu kan ya. Ada yang memang pribadi gitu. Oke, ada edukasi juga. Ada apa lagi Kang? Ya tadi ada alat-alatnya gitu. Ada rosda, biodigester, instalasi hidroponik, ternak ayam gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau hidroponik dan juga ternak ayam skala rumah, Biometa Green insya Allah siap membantunya Kang ya. Bisa. Masya Allah. Terakhir Kang Wahyu, ada pesan untuk anak-anak muda khususnya yang mau ikut berjuang Kang untuk memakmurkan bumi ini melalui pertanian. Semoga dengan kita mengolah limbah gitu, mengolah sampah. Awalnya kan kita mengolah sampah kan.
itu bisa jadi berkah, bisa jadi rupiah yang tadinya mubazir, itu bisa kita manfaatin, kita syukurin. Nanti kan janji Allah yang kita syukurin pasti Allah tambah. Ya alhamdulillah dengan tadi akan udah keliling di sini gitu kan ya, kita mengolah sampah, mengolah limbah gitu. Nah hasilnya pun jadi berkah, jadi Masya Allah. Kembali lagi ke kita Kang ya akhirnya. Terima kasih banyak ya Kang Wahyu atas inspirasi dan pelajarannya. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah berkeliling bersama Kang Wahyu di Biometa Green, dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan inspirasi dan juga pelajaran yang insya Allah akan sangat berharga, bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.